itu singkatan dari vertikal horizontal. Akhirnya ketemu berarti. Iya. Berarti bisa nasyid. Sampai akhirnya waktu puasa itu dulu pernah kita sampai nolak jadwal karena harus Idul Fitri sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PMS. Sakitnya minta ampun. Jadi Vertizen itu sebetulnya malah sudah ada dari tahun 2006. Oh, beda lagi. Dulu waktu aku SMA, kita sukanya nge-rap. Tapi nge-rap tapi yang religi, rap religi. Dan di situ aku juga gabung di ANN, Asosiasi Nasyid Nusantara. Jadi waktu itu jadi pengurusnya segala macam. Sampai akhirnya kita juga bikin konser-konser nasyid waktu itu. Itu namanya masih Vertizon. Itu singkatan dari vertikal horizontal. Akhirnya ketemu berarti. Iya. Berarti bisa nasyid. Bisa. Coba. Nge-rap. Curut-curut gitu. Back Sony. Tikus. Enggak, dulu saya masih itu megang manajemennya. Manajemen. Sama teman-teman Vertizon. Tetap gitu. ya bagian duit-duit ya. Dan waktu itu cukup menasional sebetulnya. Karena udah kerja sama radio-radio, ringback-tone-nya juga ada. Zaman dulu kan ringback-tone. RBT. Iya, kerja sama Mix Pro, terus diarahin ke Falcon, udah tanda tangan kontrak segala macem, ada 13 judul, seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang nggak ada duitnya. Terus kok nggak jadi karena disuruh ganti genre koplo apa gimana? Bukan nggak jadi, karena teman-teman akhirnya lulus SMA, fokus kuliah, ini terbengkalai. Padahal waktu itu udah ngisi-ngisi di radio-radio. Sampai akhirnya waktu puasa itu dulu pernah kita sampai nolak jadwal karena harus Idul Fitri sama keluarga gitu loh. Jadi bentrok ya. sisanya nggak boleh ngisi gitu. Waktu itu sampai gitu loh segitunya. Iya. Sampai pernah diliput TV segala macam. Nama nasyidnya apa? Vertizon. Nama nasyidnya Vertizon. Buka aja di tahun 2016 atau 2013. 2013-14 itu udah ada video klipnya. Di YouTube. Berarti itu teman-teman SMA semua, Mas. Teman-teman SMA. Udah lama nggak ketemu? Oh, alhamdulillah sampai detik ini masih kontak-kontakan. Masih kontak-kontakan. Iya, jadi ada Rizal. Sekarang Rizal waktu itu kan akhirnya dia kangen nyanyi lagi. Dia bikin namanya The Kopia. Terus aku bilang, ini nggak menjual namamu. Mending kamu bikin nama Rizal Vertizon. Makanya sekarang buka aja Rizal Vertizon di YouTube. Nah itu ada. Itu viral sampai tembus 12 juta viewer atau 16 juta. Masya Allah. Gitu. Terus habis itu ada si Fikri. Ini Hafid ya. 30 juz semuanya. Yang si Fikri ini akhirnya dia sekarang kuliah di arsitek, lulus arsitek, sekarang jadi kiai karena bapaknya kiai. Itu di Depok gitu kan. Terus ada satu lagi, ini hobinya broadcast, sekarang masih di perfilman, dan satu lagi ada si Adit, dia jadi GM di restoran seperti itu. Tapi masih komunikasi. Ini tanpa sepengetahuan Mas Andi, kita undang teman-teman Vertizon ya. Ini udah 3 kali ya masih ketawa aja. Oke, Itu Pak D. ketiganya itu kan Hafiz ya. Hafiz. Mas Andi juga Mas Andi Hafiz. ya? Enggak. Hafiz ya. Hafiz. Enggak. Kalau sana kan 30 juz. Ini juz 30. Itu aja belepotan. Oke, alhamdulillah. Itu berarti Vertizon tuh udah lama banget. Udah lama, sampai akhirnya karena aku suka sama maknanya, aku suka sama ini, aku bilang sama teman-teman, yuk biar kita tetap masih bisa mengeksplor diri. Aku bikin Vertizon tak kasih TV. Jadi teman-teman bisa ngaji di situ, tak upload. Dulu intinya gini, aku kan foto video dan aku pengen dakwah di situ. Aku pengen jadi bagian, tapi karena cuma bisa foto video akhirnya udahlah aku bikin channel, aku uploadin aja semuanya. Dari awal tuh cuma ustadz-ustadz di kampung gitu kan, itu tak rekamin, tetanggaku tak rekam, tak upload. Si Rizal bisa ngaji tak upload. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah nggak ada tujuan lain, cuma itu tok, nggak ada yang lain. Sampai akhirnya 2-3 tahun ke belakang ini aku disuruh sama temen, Di itu kan subscriber udah banyak,
Terus habis itu ini aja diiklanin, di AdSense segala macam, bisa dapat duit. Waktu itu masih pikiran, emang ini halal nggak duitnya gitu, masih gitu loh. Terus sampai akhirnya nanya-nanya ke beberapa inilah teman, beberapa ustaz, disarankan juga nggak apa-apa di AdSense aja, asal itu untuk kebaikan gitu. Digunakan kembali untuk kebaikan segala macam, untuk dakwah lagi. Ya udah, akhirnya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Gitu. Nah, dari tadi kita udah ngobrol sana sini soal biaya juga, budgetnya berapa kalau pakai Mas Andi tadi kan udah kan ya. Nah, sekarang pasti kan ada perbedaan Mas dari sesudah hijrah sampai dari sebelum hijrah sampai sesudah hijrah. Nah, kalau sesudah hijrah nih kan pasti apakah iya bayarannya lebih kecil daripada sebelum hijrah Mas? Aku malah mikirnya gini, karena orientasinya sekarang adalah dakwah, itu insya Allah bayarannya akan lebih banyak besok waktu kita bayaran di akhirat. Itu visinya udah beda kan. Jadi nah, itu yang luar biasa. Gajinya jauh lebih besar, nggak ada apa-apanya lah di dunia ini. Iya. Insyaallah. Iya, dan memang waktu itu saya sama teman-teman tuh, ya wis bismillah lah dengan Ferdinand ini kita coba. Dulu kan saya sempat sedih ya, maksudnya ngelihat kok teman-teman ngambil dokumentasi helikopter Pak. Burung apa tuh? Halo, dekat airport kita. Biasa ada jet gitu lewat terus nembak situ dia. Enggak ya. Podcastnya. Ini sampai mana? Terus kan tujuannya intinya buat ini kan, buat dakwah segala macam. Waktu itu sempat sedih ngelihat karena dokumentasi yang ada itu pasti disepelekan, bahkan kadang nggak ada untuk pengajian. Ada pun pasti kualitasnya seadanya seperti ya. itu. Nah, aku waktu itu ya Allah, aku ada alat, aku ada ini, aku pengen jadi bagian untuk jalan dakwah gitu kan. Entah diterima atau enggak, yang penting aku udah niatnya itu aja, rekam, upload. Udah kayak gitu aja kerjanya dulu. Ada pengajian mana rekam, upload, sampai ada apa ya? Ya intinya gini, selama aku punya alat aku jalan. Dulu waktu pengalaman pertama kali belum punya mobil segala macem, motorku kan Grand tuh sampai sekarang masih tak pakai. Itu pernah tak pakai light stand sama tripod, itu tak dudukin di ini, terus bawa kamera panggul, terus habis itu sama kabelnya di depan. Wow, pokoknya itu luar biasa. Dan itu yang kayak alhamdulillah banget sih, maksudnya bisa jadi bagian dari itu gitu. Dari dakwah itu tadi. Sampai terkenal. Iya, soalnya kalau di saya nih benak brandingnya Vertizon di benak saya itu adalah Vertizon adalah channel kajian. Iya. Channel kajian-kajian besar malah. Nah, kalau tadi kan dulu awal upload. Itu seizin minta izin dulu kepada panitia, saya mau ambil gambar gitu, atau memang diminta sama panitia? Rata-rata diminta waktu itu, minta tolong karena waktu itu brandingku masih foto video gitu kan. Mas bawa dokumentasiin ini seperti itu, sampai akhirnya pernah sih yang nggak minta juga pernah. Ya, contoh kalau datang aja gitu ya. Datang aja, dan tapi waktu sampai sana ya ngomong gitu loh, Pak ngerekam ya Pak, iya Mas silakan gitu. Karena zaman dulu tuh kamera panggul besar itu tuh kayak jadi panitia soalnya. Jadi aku paling enak gitu. Sebetulnya pengen dengerin pengajiannya, tapi wah ini nek cuma nggak bawa kamera pasti di belakang. Bawa kamera waton PD. Pak bagian depan mana? Oh langsung kasih jalan. Padahal aslinya jamaah, bukan dari panitia juga. Cuma Pak saya mau cari paling depan Pak, kasih jalan. Tapi itu rekamannya nggak dijual ya, jadi DVD Islami gitu? Enggak. Itu pernah ya? Itu yang lain. Kayaknya jadi ide juga. itu yang Mau lain. jadi reseller? Sekarang kan di YouTube jadi AdSense, udah lumayan, nggak perlu DVD lagi. Rata-rata laptop udah nggak ada DVD-nya sekarang. Iya betul. Iya, oke. Berarti, nah masuk ke kajian yang lebih besar lagi, misalnya kayak Hijrah Fest, Muslim United. Itu awal perkenalannya seperti apa? Jadi Diriin tripod juga kayak tadi? Enggak. Dulu waktu itu malah aku waktu awal sebelum ada Muslim United kan kita ada namanya kajian halakoh Jos namanya. Itu benar. Ya. Saya selalu lihat logonya di tempat halakoh Jos. Nah itu juga awalnya bingung mau logone piye, namanya apa. Wis lah gawe Jos we, singkatannya apa? Jamaah orang soleh-solehah. Asik. Jos double S gitu Iya, kan. Itu awalnya karena apa ya?
Bermula dari teman-teman hijrah terus pengen ngaji, habis itu ngaji sama ustadz siapa tuh bingung waktu itu. Akhirnya semua ustadz diundang aja. Yang lagi viral waktu itu, ustadz-ustadz yang nasional, karena sebelumnya kan pengen si waktu itu kalau nggak salah Mas Anang bilang pengen ngendorse Charlie Bell waktu itu. Nama tokonya Rumah Warna kan. Wah, harus ngundang Charlie Bell endorse 2M tinggo 1M atau 2M tinggo ini Rumah Warna. endorse barang-barang gitu terus. Ngopo gue endorse kuwi mending gue bayari ustad gitu. Terus wis akhirnya intinya itu berjalan beberapa kali untuk ngundang ustadz nasional waktu itu, dan alhamdulillah rame hingga sampai saat ini dan sebelum ada corona ya. Terus akhirnya tercetus juga itu Mas Anang, yo kok kabeh ki ustadznya kita bingung gitu loh. Kok kabeh ya memang bermazhab kan, cuma kan beda-beda. Terus akhirnya yus dibikin aja, Mas Anang nyaranin untuk bikin Muslim United itu tadi. Itu pun juga namanya dulu belum Muslim United, masih ide hingga akhirnya tercetuslah Muslim United. Terus akhirnya mulai nelpon ustadz karena waktu itu saya di Mu'alaf Center juga. Waktu itu pernah pertemuan mutaqo di Jakarta gitu kan. Itu kan ada dapat kontak-kontaknya. Ingat banget waktu MU1 pertama kali yang saya telepon itu Ustadz Marmita. Salam segala macam, sampaikan idenya bakal insya Allah akan ada banyak ustadz yang dalam satu panggung dan beliau langsung akan saya kosongkan jadwal saya untuk acara tersebut. Itu yang responnya langsung bagus itu. Langsung bagus gitu. Bagus gitu, apalagi waktu itu pengen ngajak Ustadz A gitu. Oh, Ustadz A ada yang ternyata nggak datang karena sesuatu hal itu. Iya. Itu yang alhamdulillahnya. Tapi sebelum itu sebetulnya kembali lagi waktu di Syafaat dulu, waktu bikin skripsi segala macam, karena sering bantuin bikin video-video juga. Akhirnya saya dibawa sama Mas Cahyo, dan sama Mas saya dikenalin ke Mas Felix waktu itu, Ko Felix, sampai akhirnya bikinin produk videonya Ijab Alila waktu itu. Jadi ini yang bikin dulu awal-awal. Sebelum ada Al-Fatih Studio ya. Al-Fatih udah ada. Udah ada. Sebelum ada Yuk Ngaji malah. Iya, saya tahu. Jadi jobnya sekarang diambil Mas Gandhi ya. Mas Gandhi pakai mention. Add mention. Mas Gandhi apa sis? Orang-orang nggak kenal siapa mereka ya. Tapi kalau anak-anak yang ngaji kenal semua. Pasti tahu lah. Ya itu sih dulu. Jadi itu awalnya ketika dulu. masuk ke kajian-kajian komunitas hijrah ya. Bahkan sampai sekarang bisa komunikasi sama artis-artis gitu kan. Alhamdulillah. Artis-artis hijrah gitu kan. Iya, karena dulu kan waktu awal-awal pengen ya Allah dekatkan hamba dengan orang-orang yang dekat pada. Mudah doanya itu aja. Ya, itu alhamdulillah Allah permudah semuanya sampai ya nggak nyangka bisa sedekat ini sampai sekarang. Makasih, doa antum terkabul sampai sekarang ya. Iya, ini salah satunya. Luar biasa. Kegeeran banget ya. PMS ini luar binasa. Jadi kayak gitu ya, ada orang yang doanya tuh susah dikabulin, atau enggak susah sih, agak nunggu waktu lama. Tapi Mas Andi cepat. Itu sebenarnya kalau mikir baik buruknya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruknya, tinggal bagaimana mengambil manfaatnya sebenarnya. Betul. Karena doa cepat dikabulin itu juga ujian. Doa lambat dikabulin itu juga ujian. Gitu. Nggak doa? Itu ujian. Itu ujian buat dia nanti di akhirat. Iya. Masuk ke bab kodok-kodar ini. Iya. Langsung itu pasti dikabulkan, asal ada tiga nanti. Jangan kemana-mana, ikut ini. Ikut sama dia tapi bayar. Kalau sama saya gratis. Tapi bayarnya di belakang. Tetep we. Rekening. Ini manajernya. Oke, Masya Allah. Tapi pernah nggak Mas ini ngerasa kok di kehidupan sekarang ini suntuk gitu loh Mas. Terus kadang inget, wah masih pengen nakal lagi kayak dulu kayak gitu. Jenuh di dunia dakwah. Jenuh di dunia dakwah kayak gitu. Wah kok ini isinya orang alim semua, kurang menantang kayak gitu. Enggak sih, alhamdulillah bersyukur aja dengan kondisi sekarang tuh kayak ya alhamdulillah Allah udah memberikan semua ke saya itu udah cukup, bahkan lebih lah menurut kami gitu ya. Saya istri itu kan udah
Ini yang kita cari sampai akhirnya waktu itu diputusin udahlah rumah kita biar ada manfaatnya. Kita bikin namanya UTPA itu udah hampir 5 tahun ini berarti. Dan itu setiap hari Jumat dan yang wajib bukan wajib sih, maksudnya yang kita prioritaskan adalah mereka yang sedang kuliah, mereka yang mu'alaf, mereka yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau belajar Iqra dari nol. TPA ini bukan buat anak-anak. Kalau anak-anak cukup di masjid mereka masing-masing aja. Jadi UTPA ini buat orang dewasa yang baru mau belajar. Dan tahu nggak ternyata banyak Pak yang belum bisa baca Al-Quran, buta huruf Al-Quran karena yaudahlah kita dalam tanda petik ya. Kalau orang kan kadang sok ngeremehin lagi cuma belajar Iqra, cuma bagi kita itu yang ini yang harus kita pertahankan. Iya benar. Alhamdulillah. Satu hurufnya orang-orang bisa ngaji gara-gara UTPA ini transfer terus. Pahalanya jariahnya kenceng udah banget. kayak di surga, kayak di akhirat. Habis dibilang kayak gini riak, hangus. Enggak lah, enggak. Insya Allah ini ini tahadus benikmah supaya kita ini termotivasi. Iya betul. Gitu. Biasa. Sombong amat. Kalau di kita ada yang matahin, ada yang lurusin lagi. Harus gitu. Lempar-lemparannya. Namanya juga PMS. Kalau langsung closing aja Pak. Oke, Mas Andi itu dengan Vertizon-nya. Sekarang kita tanyain Mas Andi dengan kegiatan aktivisnya sebagai aktivis di MCI, Mu'alaf Center Indonesia. Sekarang MCI. Iya. Jadi waktu itu kan awal-awal Vertizon ada, terus kenal sama Teras Dakwah. Waktu itu saya juga bikinin video profilnya Teras Dakwah. Masih di teras bener-bener masih bentuk rumah segala macam. Hingga akhirnya kenal lah sama Mu'alaf Center juga sama-sama waktu itu masih baru umur hari atau berapa bulan, sebulan atau 2 bulan gitu lah intinya. Itu ketemu sama mereka dan ini waktu itu ini dakwah yang unik nih. Waktu itu ngomongin mu'alaf tuh bagi saya masih sangat asing. Iya. Ngomongin Mu'alaf Center, terus habis itu waktu ikut kegiatannya sekali, wah ini harus disupport nih. Karena waktu itu memang belum ada tim medianya, belum ada orang mengenal apa sih Mu'alaf Center segala macam. Adapun paling cuma beberapa orang aja. Hingga akhirnya oke, kita berafiliasi, kita gabung dengan Vertizon dengan Mu'alaf Center. Akhirnya ya udah kita publish. Tugas saya cuma dokumentasi aja, dokumentasi publish, ada syahadat publish. Kecuali kalau ada masalah. Jadi masalah nggak semuanya kita publish. Karena yang ngomongin mu'alaf itu luar biasa ya. Ada yang diizinin orang tua, ada yang disiksa, ada yang disekap, ada yang diculik. Nah, keren lah pokoknya. Di videonya itu ngeri-ngeri juga kalau lagi proses mu'alafnya itu seseorang itu horor. Ada yang ya pengalaman luar biasa lah. Nah ya yang paling unik atau yang paling berkesan waktu itu yaitu ada satu cewek. Waktu itu dia ada 3 orang sahabat. Nah yang satu ini non muslim, yang 2 ini murtad. Oke. Kakak adik kandung. Murtad itu berarti pernah Islam gitu kan? Pernah Islam. Cewek, ini cowok cewek. Tapi mereka 3 sahabat gitu kan. Ini keduanya murtad, terus untuk memantapkan kemurtatannya mereka searching video-video yang ada di YouTube. Si ini penasaran, kalian nonton apa? Lu nggak usah ikut-ikut, ini urusan kita gitu kan. Nah, waktu itu nyari video-video debat, alhamdulillah nggak pernah dapet yang kalau dari non muslim yang menang waktu debat itu. Sampai akhirnya ini kepo. Nah, ini lengah, ini kepo. Ketemulah linknya sama dia, ditonton sendiri debat-debatnya itu di kamar kos. Ditonton sendiri nih kalian ngapain sih ya pas. Nonton ini nggak lama, seminggu atau 2 minggu kemudian ngajak 2 orang ini. Hanterin aku yuk kemana? Ke Mu'alaf Center. Kamu ngapain? Aku mau syahadat, mau mu'alaf. Gila kau gitu. Kita aja murtad gitu kan. Kamu malah masuk Islam. Terus yang ini bilang, sekarang buktiin kalau agamamu yang sekarang, maksudnya yang non muslim itu sekarang itu benar. Aku tetap bertahan di agamaku gitu lah. Sampai akhirnya ya udahlah, mereka akhirnya nonton bareng, ini diskusi bareng, akhirnya memutuskan untuk syahadat bareng 3-3-nya. 3 itu malam-malam. Bener pas kesana itu udah ada golok, ada ini gitu kan. Ngajak berkebun kali ya. Mau cari rumput bareng, buat makan sapi gitu kan. Terus habis itu
Masuk ruangan, nadanya udah keras. Kita cuma diam aja, diam mungkin. Roman-romannya Husnul Khotimah nih. Udah bismillah aja gitu kan. Husnul Khotimah ya. Ngomong sama siapa berarti kalau? Udah ngobrol.